Oke, baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak kelas 4, kita akan memulai pembelajaran kita untuk pelajaran IPA mengenai perubahan energi. Sudah kita ketahui ya, sumber-sumber energi itu dari mana saja ya. Ada dari matahari. Ya, ada ya, matahari itu sumber energi panas yang pasti menghasilkan itu ya. Lalu ada sumbernya dari listrik. Lalu ada lagi sumbernya dari mana lagi? Angin, terus air, itu sumber-sumber utamanya ya, yang berubah gitu ya. Matahari, sumber matahari, energi matahari itu mengubah bisa menjadi panas gitu ya, bisa menjadi energi listrik begitu ya. Lalu energi listrik bisa berubah menjadi energi yang menggerakkan begitu ya. Nah, itu sumber-sumbernya. Jadi ada 4 sumber utama dari energi ya. Yang pertama dari matahari. Ini Tuhan sediakan untuk kita semua ya. Dari alam ya. Kita bicara dari alam dulu. Pertama matahari, yang kedua dari angin, yang ketiga dari mana anak-anak? Air ya. Dan satu lagi dari mana? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bisa sebenarnya ya, energi tumbuh-tumbuhan dibuat jadi bahan bakar ya. Bahan bakar apa? Bahan bakar minyak ya, seperti bensin, solar, pertalit, pertamak, itu kan dari fosil sebenarnya ya, dari tumbuh-tumbuhan diubah menjadi energi ya. Nah, itu sumbernya ada 4 ya. Nah, manfaat energi ini sudah pasti kita tahu ya, dimanfaatkan untuk aktivitas kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya listrik ya. Matahari itu energi panasnya untuk mengeringkan pakaian begitu ya, menjemur pakaian begitu. Lalu energi yang digunakan untuk hiburan seperti energi listrik digunakan untuk menyalakan TV ya, sehingga menghasilkan suara, menghasilkan gambar ya. Laptop juga begitu ya. Lalu selanjutnya energi yang digunakan untuk alat transportasi, tadi yang seperti Ibu katakan ya. Energi dari bahan bakar minyak itu diubah ya, diproses, itu bisa menghasilkan energi panas. Lalu energi panas ini mampu menciptakan energi yang membuat alat transportasi itu bergerak, yang disebut energi mekanik ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ya anak-anak. Bagaimana sih kita sebagai orang-orang yang sudah mengetahui tentang ini, kita juga perlu menghemat ya, menghemat energi. Contoh, kalau kita memakai listrik di siang hari, lampunya dinyalakan, bermanfaat tidak ya. Itu sama saja pemborosan energi listrik. Kenapa? Energi listrik itu, kalau anak-anak mau tahu tuh, di Jati Agung tuh ada tuh sumber energi, atau di daerah energi listrik ya, yang sumber energinya ada di daerah mana itu, sebelum portal tuh, Ibu lupa apa namanya ya, LIPI. Nah, dekat LIPI itu kan ada ya tenaga pembangkit listrik. Itu kalian bisa lihat ya, itu bayangkan berapa sumber yang harus bahan untuk dimasukkan ke dalam energi listrik itu ya. Apalagi kalau sudah musim kemarau, airnya udah nggak ada, udah deh ya. Jadi anak-anak, mari kita belajar menghemat segala sesuatunya berhubungan dengan energi ya. Seperti air, kemarin kalian belajar PPKN, keran yang dibuka terus, itu kan pemborosan air, pemborosan listrik juga, pemborosan uang juga ya, boros hanya untuk bayar begitu ya. Makanya di sini ada gambar on off. Ingat ya, lampu digunakan saat yang tepat ya. Lalu ini contohnya ada surya panel itu ataupun panel surya ya, kebalikannya begitu. Itu kalau anak-anak tahu,
itu sumbernya berasal dari energi matahari ya, diserap. Makanya ada di beberapa jalan yang menggunakan lampu jalan tanpa menggunakan listrik, itu langsung dari tenaga ya panel surya itu ya. Jadi dia nggak perlu pakai alat-alat listrik, tapi dia langsung menggunakan baterai disimpan di situ ya, itu bisa menyala ya. Selanjutnya itu contoh-contohnya ya anak-anak. Oke, nah kita akan pelajari ya perubahan energi listrik ya. Perubahan energi, maksud ibu perubahan energi. Kita akan belajar tentang perubahan energi ya. Perubahan energi ada bentuk-bentuknya ya, ada dalam bentuk mekanik ya, dalam bentuk energi listrik ya, lalu ada dalam bentuk energi kimia, kalau mekanik tadi gerak ya, lalu bentuknya energi bunyi, energi panas. Nah itu berubahnya ke situ ya, selalu begitu ya. Nah ini energi listrik menjadi cahaya contohnya ya. Lalu di sini energi listrik menjadi energi panas, kita bisa lihat ada setrika, kompor, rice cooker, solder. Lalu energi listrik menjadi energi gerak, itu contohnya kipas angin, blender. Ini apa ya namanya, ibu lupa, yang untuk dinding itu nah itu ya, ibu lupa namanya apa. Lalu ada motor ya juga ya. Lalu energi kimia ya menjadi energi panas, ini kompor yang dipanaskan ya. Lalu energi gerak menjadi energi bunyi ya, itu. Oke, selanjutnya itu saja ya anak-anak. Jadi perubahan bentuk energi itu sangat banyak ya. Ini tadi contoh dari energi listrik, belum energi-energi yang lain. Ada energi potensial, energi kimia, kalau energi mekanik itu ingat, itu energi yang mengubah menjadi bisa bergerak ya. Sederhananya begitu, bahasa sederhananya. Oke, itu saja anak-anak untuk penjelasan materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam bentuk pengamatan ya. Kalian akan mengamati beberapa gambar itu tentang energi ya, pemanfaatan energi yang dimana perubahan energi itu sangat mempengaruhi apapun yang kita lakukan dan juga yang kita perlukan ya. Lalu nanti kita akan melakukan sedikit percobaan ya, percobaan sederhana, dan anak-anak akan memberikan laporan hasil percobaan ya. Jadi agenda belajar kita untuk pagi ini itu saja ya. Ibu sudah menyampaikan materi tentang perubahan energi ya. Perubahan energi kita bisa ketahui ada energi listrik menjadi energi cahaya ya. Lalu ada energi listrik menjadi energi mekanik, lalu ada energi kimia menjadi energi panas, lalu yang keempat energi gerak menjadi energi bunyi ya. Nah itu yang bisa ibu sampaikan untuk perubahan energi. Lalu sumber-sumber energi ada 4 juga, dari yang pertama dari matahari, kedua air, ketiga angin, keempat tumbuh-tumbuhan ya. Itu saja ya anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Terima kasih untuk pagi ini.